Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji, syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang modern seperti saat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah BK Industri, yaitu Bapak Sugandi Miharja PhD, dan yang kami cintai teman-teman sekalian. Sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu ada Alfa Nugraha, yang kedua ada Chania Almuzayana, yang ketiga ada Ella Piane Bersurbakti, dan yang keempat ada saya sendiri Elvira Nur Ananda. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada kelompok 4 untuk memaparkan materinya mengenai evaluasi dan pengembangan karyawan. Nah, yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama ada pentingnya analisa jabatan. Analisis jabatan yang lengkap adalah dasar untuk hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Analisis jabatan yang lengkap menyediakan informasi. Nah, yang selanjutnya ada informasi dalam analisis jabatan meliputi aspek yang pertama menuliskan job description. Nah, menuliskan job description ini merupakan tulisan singkat sekitar 2 hingga 5 halaman yang berisikan ringkasan dari tugas dan persyaratan kerja yang ditemukan dalam analisis jabatan. Nah, yang selanjutnya ada seleksi karyawan. Untuk menyeleksi karyawan dibutuhkan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana pekerjaan semestinya yang dilakukan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang selanjutnya ada pelatihan. Nah, analisis jabatan memberikan arahan daftar aktivitas yang secara sistematis dapat digunakan untuk membuat program pelatihan. Yang selanjutnya ada person power planning. Nah, hasil dari analisis jabatan ini digunakan untuk membandingkan seluruh pekerja yang ada di perusahaan dengan pekerjaan supervisornya. Lebih baik untuk mempromosikan karyawan yang pekerjaannya memiliki kesamaan atau mirip dengan supervisor tersebut. Jadi, pekerjaan tersebut sudah melibatkan kemiripan dalam pengetahuan, skill, dan kemampuan. Dan yang selanjutnya ada penilaian kerja, yaitu kategori dalam analisa jabatan memberikan penilaian kerja yang lebih akurat dan dapat diterima oleh karyawan maupun pengadilan. Nah, apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan benar, penilaian yang berhubungan dengan pekerjaan dapat menjadi sumber untuk pelatihan dan konseling bagi pekerja itu sendiri. Yang selanjutnya ada job classification. Nah, analisa jabatan memungkinkan bagi pada profesional sumber daya manusia untuk mengklasifikasikan pekerjaan ke dalam beberapa grup berdasarkan kemiripan dalam kebutuhan dan tugas. Yang selanjutnya ada job evaluation. Nah, informasi dari analisa jabatan dapat digunakan untuk menentukan nilai dari pekerjaan. Nah, selanjutnya ada job design. Informasi dari analisa jabatan dapat digunakan untuk menentukan cara mana yang paling optimal untuk pekerjaan itu dilakukan. Selanjutnya ada sesuai dengan pedoman hukum. Terdapat beberapa pedoman dan analisa jabatan amanat dari kasus pengadilan untuk semua tujuan praktis. Nah, yang selanjutnya ada analisis organisasi, yaitu pertemuan akan kemerosotan dalam komunikasi organisasi dapat digunakan untuk mengkoreksi permasalahan dan membantu perusahaan untuk berfungsi lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya ada menuliskan job description yang baik. Job description adalah ringkasan singkat dari pekerjaan dan panjangnya harus 2 hingga 5 halaman. Di dalamnya mencakup detail yang cukup mengenai aktivitas seperti seleksi dan pelatihan yang dapat dibuat. Yang selanjutnya ada analisa
jabatan harus mencakup yang pertama ada judul. Nah, judul yang akurat akan menggambarkan dari sifat dasar dari pekerjaan tersebut. Judul juga dapat memberikan efek dalam orang mempersepsikan status dan nilai dari pekerjaan tersebut. Yang kedua ada ringkasan singkat. Nah, ringkasan ini hanya perlu satu paragraf, tetapi secara singkat menggambarkan sifat dan tujuan pekerjaan. Yang selanjutnya ada aktivitas kerja. Bagian ini menuliskan daftar dari tugas dan aktivitas di mana karyawan terlibat di dalamnya. Harus diorganisir ke dalam kategori yang penuh arti sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Nah, selanjutnya ada alat dan peralatan yang dibutuhkan. Bagian ini harus menuliskan peralatan yang digunakan untuk aktivitas pekerjaan di bagian sebelumnya. Biasanya digunakan untuk seleksi karyawan dan pelatihan. Yang selanjutnya, yang kelima ada konten pekerjaan. Bagian ini menggambarkan lingkungan di mana karyawan bekerja dan menyebutkan tingkat stres, jadwal kerja, tuntutan fisik, tingkat tanggung jawab, dan informasi relevan lainnya. Yang selanjutnya ada performa kerja. Bagian ini menuliskan gambaran singkat mengenai bagaimana performa kerja akan dievaluasi dan standar pekerjaan yang diharapkan dari karyawan. Yang selanjutnya ada informasi kompensasi. Nah, bagian ini berisikan informasi dari tingkat gaji, baik posisi itu dalam pengecualian dan faktor kompensasi yang digunakan untuk menentukan gaji. Dan yang terakhir ada kompetensi kerja. Nah, kompetensi kerja ini disebut juga spesifikasi kerja atau kompetensi yang mencakup pengetahuan, skill, kemampuan, dan karakteristik lainnya atau kompetensi. Nah, kompetensi ini ditentukan dengan menentukan tipe dari kompetensi mana yang dibutuhkan sesuai dengan analisa jabatan. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ella Piani. Kepada Ella, kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu mempersiapkan analisa jabatan. Nah, yang pertama, siapa yang melakukan analisa jabatan? Hal ini biasanya dilakukan atau analisa pekerjaan dilakukan oleh individu yang berlatih dalam Departemen Sumber Daya Manusia, tetapi juga dapat dilakukan oleh pemegang jabatan, pengawas, atau konsultan luar. Selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu karyawan harus berpartisipasi, yaitu dapat dijabarkan menjadi kompetensi, yaitu yang pertama knowledge, di mana knowledge ini merupakan pengetahuan yang dibutuhkan saat menjalankan tugas. Yang kedua yaitu skill. Nah, ini adalah kemahiran dalam melaksanakan tugas yang sudah dipelajari. Yang ketiga yaitu ability, di mana kemampuan dasar untuk melaksanakan serangkaian tugas yang berbeda, menambah pengetahuan maupun mengembangkan keterampilan baru. Yang keempat yaitu other karakteristik, yaitu faktor personal atau kepribadian, kemauan, minat, dan juga motivasi. Dan faktor non-personal, di mana ini merupakan lisensi atau surat izin, gelar kerja kesarjanaan atau tingkat pendidikan, dan juga pengalaman kerja. Next. Nah, selanjutnya yaitu informasi apa saja yang dibutuhkan, yaitu sebuah keputusan penting yang menyangkut tingkat spesifik, sebuah keputusan yang terkait dengan masalah formal terhadap persyaratan informal. Nah, ini memiliki kelebihan yaitu mengidentifikasi dan juga menghilangkan tugas yang ilegal atau yang tidak perlu. Selanjutnya. Yang keempat yaitu melakukan analisis jabatan. Hal yang perlu dilakukan yaitu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi tugas yang akan kita kerjakan. Nah, ini merupakan dimensi utama pekerjaan dan juga tugas yang dikerjakan untuk setiap dimensi, di
di mana peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan serta di kondisi seperti apa tugas tersebut dilaksanakan. Nah, hal ini mengumpulkan informasi yang sudah ada. Keperluan untuk menginterview pekerja yang sudah lama selalu merupakan ide bagus untuk mengumpulkan informasi yang sudah didapat. Nah, menginterview subjek yang telah ahli, yaitu dengan subjek atau matriks ekspres, ia adalah orang yang memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan dan termasuk pekerja lama atau supervisor, pelanggan, dan juga manajer tingkat atas. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menulis statement tugas, di mana statement tugas ini paling tidak harus berisikan action atau apa yang sudah diselesaikan dan juga objek atau pada bagian apa action yang sudah dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu menilai statement kerja. Tahap ini dilakukan analisis tugas menggunakan sekelompok SME untuk menilai satu persatu statement tugas berdasarkan tingkat keseringan dan juga tingkat kepentingan dari tugas tersebut. Next. Nah, tahap yang keempat yaitu menentukan kompetensi yang dibutuhkan, di mana hal ini merupakan langkah selanjutnya, mengidentifikasi dari kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Next. Nah, tahap yang kelima yaitu memilih tes untuk memenuhi kompetensi, di mana hal ini merupakan menentukan metode terbaik untuk mencapai kompetensi yang diperlukan saat merekrut. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk memilih karyawan baru dan sudah termasuk teknik wawancara, sampel pekerjaan, tes kemampuan, tes kepribadian, pengecekan referensi, tes integritas, biodata, dan juga pusat penilaian. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode analisa jabatan lainnya selain dari yang tadi. Yang pertama yaitu metode yang menyediakan informasi umum mengenai aktivitas karyawan. Nah, yang kedua yaitu metode yang menyediakan informasi mengenai peralatan yang digunakan. Yang ketiga yaitu metode yang menyediakan informasi mengenai lingkungan kerja. Dan yang keempat yaitu metode yang menyediakan informasi mengenai kompetensi. Nah, selanjutnya yaitu evaluation of method, di mana hal ini merupakan untuk mendapatkan hasil maksimal dari hasil analisis pekerjaan. Beberapa teknik harus digunakan sehingga informasi tentang masing-masing bagian deskripsi pekerjaan dapat kita peroleh. Setiap metode menghasilkan hasil yang membedakan keduanya dalam jumlah dan jenis dimensi. Nah, dari sudut pandang hukum, metode analisis jabatan yang dapat diterima harus menggunakan sumber data yang up to date, dilakukan oleh para ahli, pemegang jabatan dalam jumlah yang besar, dan juga mencakup seluruh rentang kegiatan dan juga kualifikasi karyawan. Selanjutnya yaitu evaluasi kerja. Nah, setelah job analisis dan deskripsi pekerjaan dilakukan, penting dilakukan penetapan gaji bagi posisi tersebut. Nah, proses ini disebut sebagai job evaluation, di mana terdiri dari dua bagian, yaitu determining internal pay equity dan juga determining external pay equity. Nah, yang pertama yaitu determining internal pay equity. Nah, internal pay equity ini meliputi proses membandingkan antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya dalam organisasi untuk memastikan bahwa tiap pegawai digaji sesuai dengan pekerjaannya. Nah, ini ada dibagi menjadi beberapa tahap ataupun bagian. Yang pertama yaitu determining compensable job factor. Pada tahap ini menentukan faktor-faktor yang membedakan satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Nah, step yang kedua yaitu determining the level for each compensable factor. Nah, hal ini adalah setelah memilih compensable
job faktor, langkah berikutnya yaitu menentukan level tiap faktor. Untuk faktor edukasi, level dapat dilakukan dengan mudah dengan ditentukan SMA, S1, dan seterusnya. Untuk faktor tanggung jawab, diperlukan diskusi lebih lanjut untuk menentukan level-level yang ada. Nah, step yang ketiga yaitu determining the factor weight. Karena beberapa faktor hal yang lebih penting dari faktor lainnya pada jabatan yang berbeda, maka perlu ditetapkan bobot untuk tiap faktor dan level pada faktor tersebut. Nah, yang kedua yaitu determining external pay equity, di mana hal ini adalah menentukan external pay equity dilakukan dengan membandingkan gaji jabatan tertentu dengan harga pasar. Nah, external pay equity ini penting bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Salah satu cara untuk menentukan external pay equity ini dapat dilakukan perusahaan dengan melakukan salary survey dengan diisi oleh karyawan dari perusahaan lain. Nah, gaji yang diberikan kepada karyawan disebut direct compensation. Nah, biasanya karyawan juga mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu determining sex and race equity. Nah, ini adalah analisis atau perlunya dilakukan pay audit untuk memastikan bahwa karyawan tidak dibayar berbeda dengan alasan gender ataupun ras. Nah, dua tipe audit yang perlu dilakukan adalah yang pertama, audit dengan membandingkan gaji antar karyawan dengan jabatan dan tugas yang mirip. Dan yang audit yang kedua yaitu dengan membandingkan gaji antar karyawan dengan work and responsibility yang mirip atau comparable work. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ella atas pemaparan materinya. Selanjutnya. Ya, udah ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengenai theoretical approach to the study of job transition, atau bisa disebut juga dengan pendekatan teoritis untuk studi transisi pekerjaan. Nah, mengenai ini, dia membahas berbagai transisi pekerjaan yang dialami individu selama karir mereka. Juga memiliki tujuan untuk memanfaatkan empat perspektif teoritis apa yang telah kita ketahui tentang transisi pekerjaan itu sendiri, juga untuk menyoroti arah pentingnya penelitian di masa depan tentang topik tersebut. Nah, adapun yang akan dibahas mengenai theoretical foundation of job transition research atau landasan teori penelitian transisi kerja, kemudian new approach to understanding job transition atau pendekatan baru untuk memahami transisi pekerjaan, dan yang terakhir yaitu direction for future research atau arahan untuk penelitian masa depan. Next. Oke, yang pertama yaitu adanya theoretical foundation of job transition research atau bisa disebut dengan landasan teori penelitian transisi kerja. Yang pertama yaitu job satisfaction theory atau bisa disebut juga dengan teori kepuasan kerja. Nah, teori ini membahas penyebab dan konsekuensi kepuasan kerja, terutama yang digunakan untuk memeriksa mengapa individu itu memilih untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Oke. Nah, kemudian next sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu social exchange theory atau juga bisa disebut dengan teori pertukaran sosial, di mana teori ini melengkapi teori kepuasan kerja dalam pendekatannya untuk transisi kerja. Juga mengusulkan bagaimana organisasi menawarkan bujukan karyawannya dalam bentuk gaji, tugas yang menantang, juga hal lain sebagainya. Nah, selain itu juga ketika individu itu merasa bahwa imbalan mereka tidak sepadan dengan kontribusi mereka, maka mereka dapat menanggapi ketidakadilan itu dengan berbagai cara, seperti misalnya individu dapat melakukan lebih sedikit upaya dalam pekerjaan mereka untuk menurunkan kontribusi mereka, kemudian meminta kenaikan gaji atau promosi untuk meningkatkan penghargaan mereka, atau juga bisa dengan mencari hubungan kerja yang lebih adil di tempat yang lain. Oke, next.
Selanjutnya ini teori atau teori motivasi. Menurut teori motivasi, individu pekerjaan mereka mereka akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Kemudian mereka percaya bahwa kinerja mereka itu akan dihargai, dan yang terakhir yaitu mereka menghargai imbalan yang tersedia bagi mereka sebagai karyawan. Juga selain itu, teori ini sudah berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana individu itu memilih posisi baru untuk dimasukinya. Oke, next L. Selanjutnya ada stress coping adjustment paradigma, atau juga bisa disebut dengan paradigma penyesuaian stress coping, di mana paradigma penyesuaian stress coping ini berfokus pada bagaimana seseorang mengatasi perubahan dalam pekerjaan mereka, juga bagaimana individu menghadapi pengalaman karir negatif dan seberapa baik orang menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru mereka. Selain itu juga individu termotivasi untuk mengurangi stres itu dengan berbagai strategi coping. Dan beberapa dari strategi coping ini juga bersifat fokus pada masalah untuk mengurangi atau menghilangkan stres di lingkungan kerja mereka. Nah, oke, next L. Oke, selanjutnya yaitu ada new approaches to understanding job transition, atau juga disebut dengan pendekatan baru untuk memahami transisi pekerjaan. Yang pertama yaitu embedded teori. Juga bisa disebut dengan teori keterikatan, di mana teori ini mengusulkan sebuah konstruksi yang disebut ketertarikan untuk membantu menjelaskan keputusan individu guna mengubah pekerjaan mereka atau tetap dalam pekerjaan mereka. Nah, adapun jenis keterikatannya yaitu yang pertama ada di tempat kerja, di mana tempat kerja ini terdiri dari 3 keterikatan organisasi, yakni adanya kesesuaian, hubungan, juga pengorbanan yang membuat orang itu tetap dalam pekerjaan mereka saat ini. Yang kedua yaitu keterikatan dengan komunitas, di mana keterikatan dengan komunitas ini mengacu pada kekuatan di luar tempat kerja yang membuat individu itu tetap berada di tempat mereka tinggal sejauh mana kebutuhan serta minat individu sesuai dengan lingkungan komunitas dalam hal faktor seperti norma sosial juga nilai moral. Dan yang terakhir yaitu keterikatan pekerjaan, di mana keterikatan ini serupa dengan 2 jenis sebelumnya. Namun keterikatan ini mengacu pada kekuatan dalam suatu profesi itu. Next L. Yang kedua yaitu person environment fit theory, atau juga bisa disebut dengan teori kecocokan orang lingkungan, di mana teori ini menyatakan bahwa tingkat kesesuaian antara tuntutan organisasi dan karakteristik pribadi itu mempengaruhi keputusan individu untuk tinggal dengan atau meninggalkan pekerjaan mereka. Next L. Yang selanjutnya yaitu conservation of resources theory, atau bisa disebut dengan teori konservasi sumber daya, di mana teori ini menunjukkan bahwa individu itu memiliki jumlah sumber daya yang terbatas seperti waktu, energi, emosional, rentan perhatian, juga energi fisik. Karena individu pada dasarnya kan hedonistik, mereka termotivasi untuk memperoleh sumber daya dan melindunginya. Juga teori ini dapat membantu kita memahami seberapa baik atau buruknya individu menangani transisi pekerjaan itu. Nah, selain itu juga teori ini menegaskan bahwa mengatasi transisi pekerjaan itu sendiri merupakan aktivitas yang menguras sumber daya seperti itu tadi, waktu, energi, emosional, rentan perhatian, dan energi fisik. Next L. Selanjutnya yaitu personality theory, atau juga bisa disebut dengan teori kepribadian, di mana teori ini berfokus pada faktor intraindividual untuk menjelaskan keputusan perubahan pekerjaan dan penyesuaian komposisi baru. Nah, teori ini juga menunjukkan bahwa individu itu memiliki kecenderungan yang bertahan lama untuk berperilaku dengan cara yang konsisten ketika dihadapkan pada jenis situasi tertentu. Juga selain itu, teori kepribadian ini memberikan penyeimbang yang menarik untuk gagasan bahwa secara sukarela
mereka dapat mengubah pekerjaan, organisasi, ataupun karir mereka. Next, L. Selanjutnya ada direction for future research, atau juga bisa disebut dengan arahan untuk penelitian masa depan. Yang pertama yaitu membahas mengenai self-regulatory focus, atau juga bisa disebut dengan fokus pengaturan diri, di mana itu didefinisikan sebagai cara individu memilih tujuan dan memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Bisa di next, L. Yang kedua yaitu ada research drains on family and friends, atau juga bisa disebut dengan pengurasan sumber daya pada keluarga dan teman. Nah, pengurasan sumber daya pada keluarga dan teman ini agar karyawan dapat memanfaatkan peluang kerja baru dan berhasil, di mana keluarga dan teman juga harus bisa melakukan beberapa penyesuaian terhadap tadi karyawan yang dapat memanfaatkan peluang kerja baru dan berhasil. Next. Kemudian ada patterns of coping behavior, atau bisa disebut juga dengan pola perilaku mengatasi, di mana ini dilakukan sebagai strategi untuk mengatasi bervariasi dalam efektivitas di berbagai transisi dan tahapan akhir transisi pekerjaan. Selanjutnya ada multifaceted examination of job performance, atau bisa disebut dengan pemeriksaan kinerja pekerjaan yang beragam, di mana teori ini yaitu pemeriksaan spektrum yang lebih luas dari kerja para pengubah pekerjaan tersebut. Kemudian ada career disorder lines, atau bisa disebut dengan gangguan karir. Kemudian ada differences across job transition, atau perbedaan transisi pekerjaan. Yang terakhir ada re-examination of boundaryless career, atau pemeriksaan ulang karir tanpa batas, yaitu pemeriksaan yang lebih luas dari para pengubah pekerjaan itu. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Chania. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Alvan Nugraha. Pada Alvan dipersilahkan. Baik, terima kasih Elvira. Mohon maaf saya tidak bisa share screen lagi on video ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang analisis pekerjaan gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa analisis pekerjaan adalah istilah luas yang biasa digunakan untuk menggambarkan berbagai prosedur sistematis untuk memeriksa, mendokumentasikan, dan menarik kesimpulan tentang aktivitas kerja, atribut pekerja, dan konteks kerja gitu ya. Jadi ini ada 3 poin ya yang bisa kita garis bawahi gitu ya, tentang aktivitas bekerja, atribut bekerja, aktivitas kerja, atribut pekerja, dan juga konteks kerja gitu ya. Nah, mengingat perubahan tempat kerja baru-baru ini yang tidak menekankan konsep tradisional tentang pekerjaan yang didefinisikan secara kaku, istilah analisis kerja yang lebih luas kadang-kadang dianjurkan gitu. Jadi kita tidak membatasi ya ruang dari analisis kerja itu hanya sebatas konsep ataupun framework dari tradisional gitu. Tapi mengingat zaman sudah dinamis, sudah menjadi sudah menjadi kebutuhannya lebih banyak, lebih kompleks gitu ya, manusia semakin banyak gitu ya, jadi pengertiannya semakin luas gitu. Oke, next. Nah, di sini kami melihat alat dan teknik yang dikembangkan di bawah laba analisis pekerjaan dapat diterapkan untuk mengubah struktur kerja dan menggunakan istilah analisis pekerjaan. Tidak dimaksudkan untuk menyampaikan fokus sempit pada pekerjaan yang memang yang ditentukan secara kaku gitu ya. Jadi ada sebuah hal yang dikembangkan gitu ya dengan istilah analisis pekerjaan. Next. Oke, yang pertama itu adalah analisis pekerjaan membutuhkan banyak pilihan gitu. Satu, aktivitas versus atribut gitu. Nah, mungkin perbedaan paling mendasar dalam analisis pekerjaan adalah antara fokus pada aktivitas yang dilakukan oleh pekerja dan fokus pada atribut yang dikontribusikan pada keberhasilan kinerja aktivitas ini gitu. Fokus pada kegiatan ini kadang-kadang diberi label berorientasi kerja dan melibatkan pemeriksaan tugas atau perilaku yang dilakukan pada pekerjaan gitu ya. Jadi analisis yang pertama itu aktivitas versus atribut gitu ya, yang memang diorientasikan pada kerja dan melibatkan pemeriksaan tugas gitu ya. Oke, next.
Nah, umum versus spesifik gitu ya, baik dalam analisis pekerjaan berorientasi aktivitas atau atribut, keputusan harus dibuat untuk tingkat detail dan spesifitas gitu ya yang dibutuhkan. Misalnya aktivitas pekerjaan, pekerja harus pekerja kasus kesejahteraan anak dapat dijelaskan dalam istilah yang sangat spesifik, misalnya mewawancari anak untuk menentukan apakah anak tersebut dilecehkan secara fisik atau seksual gitu kan. Dalam istilah yang cukup spesifik, misalnya melakukan wawancara gitu ya. Atau dalam istilah yang sangat umum, misalnya mengumpulkan informasi secara verbal gitu ya. Jadi ada memang analisis yang aktivitas ataupun atribut yang bisa kita lebih spesifikkan lagi gitu ya. Misalkan mewawancari ya sama dengan kita misalkan mengkonseling gitu ya. Nah itu juga kan ada istilah-istilah spesifik lainnya gitu ya, memang turunan-turunan itu gitu ya. Nah next, ketiga itu kualitatif versus kuantitatif. Ini jelas ya gitu. Suatu pekerjaan dapat dideskripsikan sebagai secara kualitatif, seperti dalam kasus dari deskripsi naratif tentang tugas pekerjaan, atau secara kuantitatif seperti dalam metode yang melibatkan evaluasi numerik pada skala tetap gitu. Jadi ada yang memang sifatnya itu deskriptif naratif gitu ya, tentang tugas pekerjaan. Ada juga yang memang melibatkan persentase ataupun angka gitu. Next. Nah, 4 berbasis taksonomi versus blank slate gitu ya. Pendekatan kuantitatif untuk analisis pekerjaan seperti yang diperkenalkan pada bagian sebelumnya dapat digunakan taksonomi karakteristik pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai alternatif, mereka dapat dikembangkan tanpa menggunakan taksonomi tersebut gitu. Jadi yang dimaksud dengan taksonomi itu kan berupa klasifikasi gitu ya, ataupun misalkan turunan-turunan, ataupun kita menyebutnya pembagian-pembagian gitu ya teman-teman gitu. Next. Kelima, berbasis pengamat versus berbasis informan. Informan tentang aktivitas dan atribut kerja terkadang diperoleh melalui pengamatan langsung pekerjaan atau oleh analis pekerjaan terlatih, gitu ya. Yang kemudian menyaring pengamatan ini menjadi deskripsi kualitatif atau evaluasi kuantitatif aktivitas atau atribut kerja, gitu ya. Jadi memang ada yang sifatnya itu pengamat ataupun informan gitu, atau pemberi informasi. Next. Keenam, deskriptif versus perspektif ya di sini. Preskriptif, mohon maaf. Ada tradisi panjang dalam memandang analisis pekerjaan sebagai seperangkat metode untuk menggambarkan pekerjaan seperti yang ada saat ini. Juga layak untuk diakui, bagaimanapun adalah berbagai situasi yang dimana tujuannya adalah untuk menjadi preskriptif daripada deskriptif gitu. Nah, teman-teman, maksud dari preskriptif ini, pasifnya bersifat memberi petunjuk atau ketentuan gitu ya, atau bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku gitu. Jadi memberikan semacam struktural ataupun prosedur gitu ya, kayak gitu. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada metode analisis pekerjaan harus sesuai dengan tujuan. Satu ukuran tidak cocok semua gitu ya. Jadi itu tadi, aplikasi analisis pekerjaan apapun dapat diklasifikasikan menurut kategori sebelumnya gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan situasi kondisi yang berlaku gitu ya, sesuai dengan apa yang sedang dilakukan pada saat itu gitu kan. Dalam beberapa kasus juga keputusan tentang salah satu dari variabel di atas membatasi pilihan pada yang lain gitu. Jadi intinya kita menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Next. Oke, analisis pekerjaan untuk mengidentifikasi dimensi kepribadian yang relevan dengan kinerja pekerjaan, gitu ya. Jadi kebangkitan minat dan yang terdokumentasi dengan baik dalam kepribadian sebagai penentu kinerja pekerjaan dalam psikologi juga berdampak pada analisis pekerjaan, gitu ya. Setidaknya satu komentator, Jackson tahun 1990, telah mengumumkan bahwa kegagalan untuk memasukkan kepribadian dalam lingkup upaya analisis pekerjaan merupakan kontributor penting untuk periode lama dormansi dalam menggunakan ukuran kepribadian gitu. Jadi analisis pekerjaan juga sangat relevan sebenarnya dengan aspek kepribadian seseorang gitu. Next. Sekarang dilanjutkan sesi tanya jawab. Saya akan buka untuk 3 penanya. Yang mau bertanya persilakan. Gimana teman-teman?
Apa ada yang mau bertanya? Gimana, ada yang mau ditanyakan ke teman-teman? Izin bertanya. Iya, silakan aja, Kak. Gimana aja, Kak? Aja, Kak. Maaf tadi dibajak ya. Mungkin tidak ada ya, karena lagi pada sibuk PPM juga. Jadi, kita akhiri aja dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kita kembalikan kepada PJ Mata Kuliah BK Industri Elpiani. Baik, terima kasih kepada Elvira yang sudah memandu acara perkuliahan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah perkuliahan kita berakhir dengan lancar. Oleh karenanya, marilah kita tutup perkuliahan ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.